Shalom adik-adik abang. Ya adik-adik, puji Tuhan ya, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu kita meskipun lewat YouTube, daring, tapi adik-adik jangan khawatir karena Tuhan masih memberikan kekuasaan dan juga kesehatan bagi adik-adik semua. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ibadah sekolah minggu kita, yuk kita nyanyi satu buah lagu, yaitu Bapa Engkau Sungguh Baik, dengan sikap berdoa ya. kekuatan dan juga masih memberikan kami kesehatan ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar juga kami beribadah sekolah minggu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan dari awal sampai berakhir. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita ingin nyanyiin satu buah lagu ya, yaitu Dari Terbit Matahari. Semangat ya.
semua, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan nyanyi satu buah lagu ya, yaitu baca kitab suci, doa tiap hari. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi." Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka,
Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Berangkatlah kedua rasul itu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan, kita akan belajar. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pagi ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya Roh Kudus mengajar, menuntun, dan membimbing anak-anak Tuhan, sehingga kami bisa berbuah banyak setelah kami mendengarkan firman ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Nah, hari ini adik-adik kita akan belajar tentang kisah Paulus di Filipi. Di mana? Di Filipi. Nah, kita mau belajar tentang sosok yang setia pada kebenaran. Wow, dahsyat sekali. Tadi adik-adik sudah lihat videonya ya, cerita tentang Paulus dan Silas yang datang ke kota Filipi hendak memberitakan Injil. Tapi di sana dia ketemu sama perempuan yang punya roh tenung. Apa sih itu roh tenung? Roh tenung itu adalah roh jahat. Mengerikan ya roh jahat ya. Nah, roh jahat ini mengganggu Paulus dan Silas, sehingga waktu itu Paulus mengusir roh jahat itu dari perempuan yang mengganggu Paulus dan Silas. Nah, setelah diusir, roh jahatnya pun pergi dari perempuan itu. Perempuan itu pun sembuh. Tapi ada yang marah, ada yang kesal. Nah, siapa yang kesal? Ada orang-orang yang menjual sesuatu. Ada pengusaha yang terancam karena takut keuntungannya hilang. Oleh karena roh jahat itu sudah diusir. Karena dari roh jahat itulah pengusaha-pengusaha ini dapat duit yang banyak. Nah, pengusaha ini lalu menarik Paulus dan Silas, menyeret mereka ke pasar untuk diadili. Nah, kesel banget tuh pengusaha-pengusaha itu. Dan Paulus Silas pun diadili. Dan juga mereka didera. Apa sih didera? Dicambuk. Aduh, dicambuk sakit. Sakit gak adik-adik? Aduh, sakit dicambuk. Ini. Padahal Paulus dan Silas tidak melakukan dosa. Mereka justru mengusir roh jahat yang adalah kehendak Tuhan. Tapi mereka dianiaya oleh sebab kebenaran. Ada janji Tuhan bahwa setiap orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran akan mempunyai kerajaan sorga. Dahsyat sekali. Nah, Paulus dan Silas pun akhirnya dipecut. Mereka mengalami aniaya. Setelah itu mereka dilemparkan ke dalam penjara. Dan kepala penjara disuruh untuk menempatkan Paulus dan Silas di tempat yang paling aman, di tempat yang paling menakutkan, yang gelap.
dan mereka pun dibelenggu, diikat oleh rantai supaya mereka tidak bisa kabur, supaya mereka tersiksa di situ. Sangat-sangat menyeramkan. Tapi sekalipun Paulus dan Silas sudah dianiaya, sudah dipecut, dilempar ke penjara, tapi mereka tetap memuji menyembah Allah. Sampai-sampai suara mereka ketika bernyanyi kedengaran oleh orang-orang lainnya yang dipenjara di sana. Wow, dahsyat sekali. Mereka sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Arti dari memuji dan menyembah Tuhan adalah mereka bersyukur akan setiap rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Paulus dan Silas. Paulus dan Silas tidak mengeluh. Paulus dan Silas tidak marah-marah. Paulus dan Silas tidak kesal dengan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka justru menaikkan pujian dan syukur. Mereka menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Sebab mereka percaya bahwa rencana Tuhan itu selalu baik. Rancangan Tuhan itu mendatangkan sukacita indah pada waktunya. Sekalipun mereka harus mengalami aniaya dan penderitaan. Ini dahsyat sekali. Dan apa yang terjadi ketika mereka memuji menyembah Tuhan, ada gempa yang membuat rantai yang membelenggu mereka, yang mengikat mereka pun lepas. Sendi-sendi atau sel-sel penjara, besi-besinya juga terbuka. Wow, dahsyat sekali. Ada mukjizat di saat kita mengucap syukur dalam pujian dan penyembahan. Karena itu jadilah orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Nah, adik-adik mungkin kita pernah mengalami sakit hati, kecewa, bukan karena dipecut oleh orang lain, atau mungkin bukan karena dipenjara, tapi mungkin karena adik-adik diejek, dihina, direndahkan, difitnah, dan lain sebagainya. Nah, abang mau bersaksi ya, abang juga suka diejek, abang dihina. Kenapa dihina? Ini abang diejek bibirnya, bibir lu gede, aduh, ya. Diejek apa lagi? Bibir lu doer, aduh. Bahkan sampai saat ini abang sudah bekerja masih diejek. Jadi dari SD, SMP, SMK, kuliah sampai sekarang diejek abang. Tapi apakah abang mau menyimpan sakit hati, kemarahan, kekesalan? Oh tidak. Abang tidak mau menyimpan itu semua. Abang maunya memuji dan menyembah Tuhan, bersyukur karena sudah diciptakan dengan istimewa. Ku istimewa, berharga di matanya. Kan ada lagu seperti itu. Jadi abang bersyukur dengan fisik yang ada. Sekalipun diejek, bibirnya besar, bibirnya doer, abang tidak mau sakit hati. Abang mau memuji dan menyembah Tuhan, bersyukur karena kasih Tuhan. Jadi tidak menyimpan kekesalan. Kalau abang menyimpan kekesalan, kemarahan, nanti tidak ada kebaikan yang abang terima. Justru abang akan berduka cita, nangis, dan hidupnya tidak akan tenang. Tapi ketika seperti Paulus dan Silas malah memuji dan menyembah Tuhan di saat susah, itu akan mendatangkan mukjizat besar. Akan menyatakan bahwa kesetiaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan ditolong oleh Tuhan. Abang pun ditolong oleh Tuhan. Abang pun menerima sukacita dan damai sejahtera. Sekalipun sering diejek, sekalipun sering dihina. Jadi adik-adik ketika dihina, diejek, ayo jangan sakit hati, jangan marah. Ataupun ketika adik-adik mengalami kesakitan, ayo jangan mengeluh, jangan marah-marah, tapi mari memuji menyembah Tuhan. Banyak lagu sekolah minggu yang bisa dinyanyikan, banyak lagu rohani yang bisa dinaikkan. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat indah. Selanjutnya, ketika sel penjara itu sudah terbuka, Paulus dan Silas bukannya kabur dari penjara, tapi mereka tetap tinggal di situ.
Dahsyat sekali. Sekalipun ada kesempatan untuk kabur, tapi Paulus dan Silas tidak kabur. Mereka setia pada kebenaran. Wow. Apa yang bisa kita pelajari adik-adik? Adik-adik, ketika nanti udah kembali ke sekolah, di ruang kelas, misalnya tidak ada guru, apakah adik-adik akan tetap tertib? Kalau gurunya ke ruang guru, apakah adik-adik mau tetap disiplin, tidak ribut? Nah, itu menjadi penerapan kita untuk menerapkan firman ini. Adik-adik juga bisa. Sekarang sedang belajar di rumah, tidak ada guru yang mengawasi. Apakah adik-adik tetap mengerjakan tugas dengan baik? Apakah adik-adik tetap disiplin, taat terhadap aturan? Itu akan membuat adik-adik teruji kesetiaannya pada kebenaran. Ayo tetap jalankan kebenaran, kebaikan. Itu adalah ciri anak Tuhan. Ketika lagi ujian juga tidak ada pengawasnya. Apakah adik-adik mau jujur? Apakah adik-adik tidak mau menyontek? Ketika adik-adik jujur, maka adik-adik setia pada kebenaran dan mengikuti teladan Paulus yang setia pada kebenaran. Dahsyat sekali. Dan kita juga melihat bahwa ketika Paulus tidak kabur, itu artinya Paulus peduli dan mengasihi kepala penjara itu. Yang tadi pada film yang sudah kita tonton, kepala penjara mau membunuh dirinya sendiri dengan pedang karena takut para tawanan ini kabur. Nah, tapi Paulus dan Silas kan gak jadi kabur, justru mau beritakan Injil kepada kepala penjara, sehingga kepala penjara percaya pada Yesus. Keluarganya pun percaya kepada Yesus, bahkan mau dibaptis. Dan mereka pasti diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dahsyat sekali. Mereka mengutamakan orang lain yang belum percaya kepada Yesus, yang belum bertobat, dan tidak kabur. Ini artinya mereka mengutamakan kepentingan yang lain daripada kepentingannya sendiri. Nah, abang juga pernah gini ya. Ada orang yang mau nanyain firman Tuhan nih, malam-malam lewat WhatsApp. Itu kira-kira udah jam 11 malam. Abang mau bobo, mau tidur, udah capek. Tapi pas abang mau tidur kan abang mau cas HP dulu tuh. Ada pesan masuk nanyain firman Tuhan. Mau bertanya, gimana ya arti firman ini? Nah, sebelum abang bobo, abang utamakan dulu nih orang yang nanyain firman. Jadi abang tunda dulu bobonya. Abang bales dulu, abang jelasin dulu firman Tuhannya, abang sampaikan kebenarannya. Nah, setelah itu dia balas, abang responi lagi, dibalas lagi, dan terjadilah percakapan. Sehingga pada akhirnya abang gak jadi tidur. Abang jelasin firman itu dulu, dan dia pun bisa mengerti. Setelah dia mengerti arti firman yang sudah dia tanyakan, abang pun bergegas untuk berdoa lalu bobo. Nah, jadi abang di situ tidak mengutamakan kepentingan abang sendiri, tapi mau mengutamakan kepentingan orang lain dulu yang mau nanyain firman. Jadi itu adalah contoh dari sikap mau mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Adik-adik siap ya? Kita sudah belajar 3 hal hari ini. Untuk apa? Untuk memuji Tuhan di saat kita sedang susah atau kecewa atau sedang diejek. Yang kedua, kita tetap setia pada kebenaran. Dan yang ketiga, kita mau mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Mari kita terapkan firman ini dan meneladani sikap Paulus dan Silas di Filipi. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Mari kita yang percaya dan mau diberkati oleh Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali karena Engkau sudah mengajar kami mengenai kisah Paulus di Filipi. Kami mau belajar untuk menjadi anak-anak yang memuji Tuhan ketika sedang susah. Kami mau menjadi anak-anak yang setia pada kebenaran, dan kami mau menjadi anak-anak yang mengutamakan kepentingan orang lain
Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah anak-anak-Mu supaya mereka jadi pelaku firman, sekaligus pemberita firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Amin. Dadah, Tuhan berkati. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita, tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, hingga kami masih bisa dapat diberi nafas kehidupan hingga pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas ibadah yang telah terlaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk masih bisa ibadah walaupun online Tuhan. Kami tetap bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hingga pada hari ini Tuhan. Tuhan, pada hari ini saya mau berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan. Dalam masa pertumbuhan mereka Tuhan, Kau berkati Tuhan. Biarlah mereka dapat bertumbuh Tuhan dalam iman-Mu Tuhan. Biarlah mereka Tuhan dapat mengikuti sekolah online Tuhan. Mereka dapat mengerti Tuhan, dapat memahami apa yang disampaikan guru-guru kepada mereka Tuhan. Tuhan, Kau berkati juga keluarga mereka Tuhan. Kau berikan nafas kehidupan Tuhan. Kau berikan mereka rezeki Tuhan. Kau berikan mereka berkat yang melimpah Tuhan. Tuhan, Kau berkati juga pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang telah melayani Tuhan, kakak-kakak guru sekolah minggu Tuhan. Kau berkati mereka semua Tuhan. Biarlah Engkau memberikan berkat yang melimpah Tuhan. Terlebih lagi Engkau berkati Tuhan Pak Pendeta Tuhan yang telah memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk Pak Pendeta Tuhan. Kau berkati dia Tuhan. Tuhan, Kau berkati juga bangsa dan negara ini Tuhan agar cepat pulih kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya inilah doa-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Adik-adik semua, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita akan nyanyi satu buah lagu, yaitu Terima Kasih Tuhan. Salam anak-anak, kita telah beribadah. Saat ini kita mau terima berkat dari Tuhan. Terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati anak-anak dan melindungi anak-anak. Tuhan menyinari anak-anak dan wajahnya dan memberi anak-anak kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada anak-anak dan memberi anak-anak damai sejahtera. Amin.